Shalom buat semuanya, baik yang ada di rumah atau sedang di dalam perjalanan pagi hari ini. Ya, kita mau memberikan waktu dalam 1 jam ke depan untuk kita bersama-sama bersaat teduh, mendengar firman Tuhan, dan apa yang Tuhan mau hari ini kita lakukan. Mari kita mau bersama-sama belajar duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami tim dari Lansia EGM Ephrata Golden Ministry akan melayani Bapak Ibu semuanya. Mari bersatu hati. Tuhan Yesus, Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Engkau memberi waktu kepada kami untuk kami boleh bersekutu. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kami semuanya. Dan kami siap melayani Engkau. Bawa kami ke gunung Tuhan untuk kami mendekat kepadamu. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus. Bawaku Tuhan mendekat padamu. Bawaku masuk dalam hadirat-Mu. Oh Yesus, haleluya, haleluya, oh haleluya. Shekekana lama karalama ya shikira lama tayana saya. Yera lama sekera lama ya so. Yesus Tuhan, kami sembah, kami cintai Engkau. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan, terpujilah. Bawaku ke gunung-Mu Tuhan, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu.
kagumi Dia. Mari hormati Dia di atas segalanya. Mari angkat tanganmu, katakan ku kagum. Hormat akan Engkau. Yes Tuhan.
segalanya mujizatnya itu akan terjadi dalam hidup kita, saudara. Mari imani, oma opa, jangan berkecil hati di usiamu yang sudah lanjut ini. Percayalah bahwa Dia buat mujizat setiap hari. Nafas yang Tuhan berikan hari ini, esok, bahkan kapanpun, itu merupakan mujizat bagi kita semuanya. Yuk nyanyikan dengan kesungguhan hati. Kita mau berkata, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, bahkan setiap hari kulihat mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Setiap hari kulihat kasih-Mu, amin Tuhan. Setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari katakan Yesus, 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 ku cintakan lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, ku cintakan lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, segalanya bagiku. Mari katakan, Yesus, Yesus, ku cintai Dia lebih dari segalanya, saudara. Segala yang ada, hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, ku cintakan lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus, 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 ku cintakan lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
Engkau baik. Yes Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu. Iya, Yesus baik. Iya, Yesus baik. Iya, Yesus baik. Dia baik bagiku. Mari katakan. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik bagiku. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Baik buat kesehatanmu, baik buat keuanganmu, baik buat rumah tanggamu. Oh amin. Ya Yesus baik. Dia baik bagiku. Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik bagiku. Ya Yesus baik. Iya, Yesus baik. Iya, Yesus baik. Amin, amin. Iya, Yesus baik. Dia baik bagiku. Mari serukan kebaikan-kebaikannya. Mari perkatakan kebaikan-kebaikannya. Sungguh Dia baik, sungguh Dia hebat, sungguh Dia baik Tuhan. Oh, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin, 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 amin. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Sakit kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kekurangan kami sudah dicukupkan oleh Tuhan. Rumah tangga kami, oh Tuhan, Engkau sudah berikan pemulihan. Terima kasih. Kami mau berkata Engkau baik. Buat anak cucu menantu kami, Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Sebentar kami mau berdoa syafaat. Kami tahu bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Yesus Kristus. Kami percaya setiap doa kami didengar oleh Tuhan dan dijawab tepat pada waktunya. Syafaat kami pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Bagdia. Silakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, segala puji dan syukur selalu kami naikkan di hadirat-Mu ya Tuhan, atas segala kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini Tuhan Engkau masih izinkan kami boleh beribadah, boleh berlutut di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Biar melalui puji-pujian kami boleh berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati Tuhan
buat pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih buat pimpinan-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kehadirat-Mu yang sangat baik, sangat luar biasa pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyembah Engkau. Karena hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersatu hati Tuhan dengan seberapa yang hadir pagi hari ini. Kami rindu Tuhan berdoa buat gereja-Mu di Efrata ini ya Bapa. Engkau memberkati gereja-Mu di Efrata ini ya Bapa. Tambah-tambahkan jemaat yang baru ya Bapa. Tambah-tambahkan jemaat ya Tuhan yang setia, yang sudah meninggalkan Engkau. Mungkin ada satu masalah, Tuhan tolong tarik kembali Tuhan. Mereka boleh berdatang lagi Tuhan untuk berbakti kepada Engkau. Urapi setiap gereja-Mu ini, biar sinar kemuliaan-Mu boleh dirasakan setiap jemaat-Mu ya Bapa. Sinar kemuliaan Tuhan boleh nyata di gereja-Mu ini ya Bapa. Engkau memberkati para hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, para pengurus semuanya ya Tuhan. Engkau memberkati semua ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap wadah-wadah yang ada di gereja Efrata ini, setiap program-program yang sudah ada. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang ambil pimpinan di dalam setiap wadah-wadah ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat semua Tuhan anggota lansia Tuhan EGM yang ada di Efrata ini ya Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini Engkau lawati satu persatu ya Bapa. Yang susah beri penghiburan, yang lemah beri kekuatan, yang sakit beri kesembuhan ya Tuhan. Oh Tuhan, biarkanlah semua para lansia ini boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan, boleh merasakan kasih dan kesetiaan yang dari Tuhan, sehingga Tuhan jangan ada lagi lansia-lansia yang merasa susah, merasa sendiri, karena ada Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang setia, selalu menopang hidup para lansia. Tuhan tolong ya Bapa, berkati semuanya ya Bapa, biar para lansia ini boleh setia Tuhan untuk datang beribadah di EGM di Efrata ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Memberkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami beserta Ibu ya Bapak, Bapak Pendeta Handoyo Lim Tuhan yang memimpin di Efrata ini, yang menggembalakan di gereja Efrata ini. Berikan kesehatan yang sangat ekstra ya Tuhan Yesus. Biar melalui hamba-Mu ini Tuhan, semakin hari semakin indah, semakin hari semakin maju di gereja Efrata ini ya Bapa. Memberkati Bapak Gembala beserta keluarganya ya Bapa. Engkau senantiasa menopang kehidupannya, Engkau senantiasa menuntun setiap langkahnya. Engkau memberkati setiap program-program pelayanan di gereja ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Karena Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau setia. Tuhan, kami berdoa buat Ibu Pendeta Trivena Karunia Jaya ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi saat-saat ini Tuhan. Walaupun usia tidak muda lagi, tapi kami percaya Tante Trivena tetap setia, tetap sukacita, tetap gembira Tuhan di dalam menghadapi situasi yang tidak enak pun. Engkau tetap menuntun, Engkau tetap memberkati ya Bapa. Buat Ibu Pendeta Trivena beserta keluarganya, baik itu anak-anak, menantu, cucu, semua dalam keadaan baik, karena Tuhan selalu menyertai dan Tuhan selalu menopang. Terima kasih ya Tuhan. Juga kami berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang menopang pelayanan di gereja Efrata ini ya Tuhan. Engkau senantiasa mendukung, Engkau senantiasa melingkupi. Oh Tuhan, berikan kebersamaan di dalam memajukan gereja-Mu ini ya Bapa. Kami tidak sebutkan namanya satu persatu, tetapi semua hamba Tuhan yang ada di Efrata ini diberkati Tuhan, diberi kesehatan, diberi kecukupan apa yang menjadi kebutuhan di dalam rumah tangganya masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan
sebagian firman-Mu ya Tuhan. Siapapun yang Engkau tugaskan pagi hari ini Tuhan, kiranya Engkau akan memimpin, Engkau akan mengurapi ya Tuhan. Berikan urapan yang dari surga ya Bapa. Biar oh Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan boleh menjadi pegangan setiap kehidupan kami. Firman-Mu menuntun langkah-langkah kami dari hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Semua ini Tuhan kami serahkan, doa dan permohonan kami ini di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Senin kembali. Kita akan mendengarkan sedikit kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan di pagi hari ini kita mau belajar satu hal, yaitu tentang didikan mendatangkan sukacita. Apa sih yang dinamakan atau dimaksud didikan itu mendatangkan sukacita? Siapa yang mau dididik di dalam kehidupan kita? Tentunya di dalam keluarga kita, ketika memiliki seorang anak atau buah hati yang kita tunggu-tunggu, itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan di dalam rumah tangga kita. Tentunya ketika kita sudah mempunyai anak, memiliki anak yang kita idam-idamkan dari lama, pasti kita mau menjadikan anak kita takut akan Tuhan. Tapi disinilah peranan orang tua, apakah bisa mendidik anak seturut kebenaran firman Tuhan atau sejalan dengan firman Tuhan. Tentunya ketika orang tua sangatlah gampang untuk bisa memberikan yang namanya kejasmanian pada anak. Sekolah, makanan, apa yang anak butuhkan kita pasti bisa cukupkan. Tapi coba kita lihat kalau kerohanian dalam kehidupan anak. Apakah kita cuma sebagai orang tua hanya memberikan anak kita kepada gereja, dan gereja hanya bisa memberikannya cuma sekali dalam seminggu, ataukah orang tua yang akan memberikannya dari hari ke hari? Karena dalam kehidupan kita ketika kita memiliki anak, waktu bersama anaklah kita memiliki waktu yang sangat panjang, 24 jam kali 1 minggu. Berbeda ketika kita mengajak anak untuk sekolah minggu atau ke gereja, seminggu cuman sekali. Ketika seminggu cuma sekali, apakah orang tua ataukah anak ini bisa dididik secara rohani dengan baik? Tentunya bisa, tetapi kurang. Nah, disinilah didikan orang tua itulah yang sangat harus kita berikan. Karena ketika kita mendidik anak dengan baik, di masa depan kita akan menuai anak yang begitu luar biasa takut akan Tuhan. Nah, tugas orang tualah yang mampu memenuhi kerohanian anak-anak ini. Nah, di dalam Amsal 29 ayat yang ke-17 dikatakan, Amsal 29 ayat yang ke-17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Nah, di sini dikatakan bahwa kita harus mendidik anak kita. Ketika kita mendidik anak dengan benar, kehidupan kita akan mendapatkan yang namanya ketentraman dan bahkan sukacita. Tapi ketika kita melalaikan didikan kepada anak, mungkin di luar sana anak pergaulannya rusak, atau mungkin pergaulannya kurang baik, yang mengakibatkan akhirnya ketentraman di dalam keluarga jadi tegang. Apalagi kalau didikan anak di luar sana, mungkin anak sudah beranjak dewasa tetapi pergaulannya tidak baik-baik saja. Pasti ketika di rumah sebagai orang tua akan marah, karena anak tidak seturut dengan apa yang kita mau. Nah, disitulah kita Bapak Ibu sebagai peranan orang tua, kita perlu yang namanya mendidik anak kita. Nah, di dalam bahasa Ibrani, kata didik itu berarti yasar dan kanak. Yang artinya Bapak Ibu, disiplin. Disiplin di sini berarti dengan cara model mentoring, di mana anak melihat sebuah yang namanya seorang role model dalam kehidupannya.
Kalau orang tuanya baik, anak juga akan melakukan perilaku yang baik. Tapi ketika orang tua melakukan perilaku yang salah, anak pasti akan menuruti itu. Nah, ada satu keluarga Bapak Ibu, sepasang suami istri yang baru dikaruniakan anak. Nah, ketika satu keluarga ini dikaruniakan anak, mungkin anaknya itu berumur 1,5 sampai 2,5 tahun. Nah, keluarga ini sangatlah harmonis karena anak yang ditunggu-tunggu. Ketika satu hari anak ini digantikan popok oleh mamanya. Ketika anak yang masih kecil ini digantikan popok oleh mamanya, anak ini nurut. Nah, ketika dia digantikan popoknya, popok yang bekas habis dipakai itu ditaruhkan sampingnya mamanya terlebih dahulu. Dan ketika popok yang bekas tadi sudah dipakai anak ini, dibuang oleh papanya. Ketika dibuang oleh papanya di tong sampah, anak ini melihat apa yang dilakukan papanya. Satu hari berikutnya Bapak Ibu. Nah, hari berikutnya sama. Mamanya menggantikan popok baru kepada anaknya. Ketika anaknya ini diganti popoknya kembali ditaruhkan sampingnya mamanya. Dan kemudian otomatis diambil oleh papanya dan dibuang ke tempat sampah. Hari berikutnya, hari yang ketiga, ketika anak ini digantikan popoknya lagi oleh mamanya, digantikan popok yang baru. Setelah selesai dipakaikan popok yang baru, anak ini mengambil popok yang bekas dia pakai. Dan kemudian dia berjalan menuju tong sampah dan membuang popoknya itu. Ketika kedua orang tuanya, papa dan mamanya, melihat perilaku anaknya ini, mereka sangat tertegun. Mereka penuh dengan sukacita. Padahal kedua orang tuanya tidak berkata, popoknya sudah dipakai, dibuang di tempat sampah. Tapi perilaku inilah yang dilakukan kedua orang tuanya, papa dan mamanya, mengakibatkan anak ini melihat dengan cara penglihatannya sendiri dan melakukannya dan membuang kepada tempat sampah. Nah, inilah dimana kita sebagai orang tua, mungkin papa atau mama atau opa atau oma yang memiliki cucu, cobalah menjadi role model di dalam kehidupan anak yang masih kecil. Ketika kita memberikan hal yang terbaik di dalam rumah tangga kita, di dalam rumah kita, anak akan mengikuti apa yang kita lakukan. Tapi coba kalau kita menjadi orang tua atau oma opa yang sukanya marah-marah dalam rumah, sampai bahkan membanting piring, membanting gelas dan lain sebagainya. Kedepannya anak melihat sebuah apa yang dia lihat, akibatnya anak akan meniru di masa depan. Atau maaf kata, kalau orang tua mungkin papanya suka merokok atau bahkan meminum minuman keras, ketika anak melihat anak bertambah dewasa, pasti akan melakukan hal yang sama dengan orang tuanya. Nah, disinilah kita sebagai figur orang tua atau opa oma yang ada memiliki cucu, saya mengajarkan kita semuanya untuk bisa menjadi teladan atau role model di dalam kehidupan kita di rumah tangga, untuk memberikan perilaku yang baik kepada anak-anak. Dan ketika memberikan perilaku teladan ini Bapak Ibu, janganlah kita ketika menyuruh atau meminta tolong dengan memaksa atau bahkan sampai kita marah. Disitulah anak akan merasa kepahitan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, yuk kita sebagai orang tua jadilah teladan, role model di dalam rumah tangga kita. Kemudian didiklah di dalam mental anak Bapak Ibu. Saat-saat ini Bapak Ibu, ketika saya melihat generasi saat ini adalah generasi Alpha dan generasi Z, di mana kedua generasi ini memiliki mental yang lemah.
yang bisa disebutkan dengan generasi stroberi, yang kalau dilihat bentuknya manis, bentuknya menggiurkan merah merona, tetapi di dalamnya lembek sekali. Nah, kita sebagai orang tua harus mengajarkan atau memberikan mental yang luar biasa untuk anak-anak kita. Karena ketika beranjak dewasa, anak-anak ketika tidak memiliki mental yang kuat, mereka akan gampang yang namanya menyerah dan mundur dari apa yang dia kerjakan. Sebuah cerita Bapak Ibu, ketika generasi saat ini, ketika dia mendapatkan pekerjaan dan masuk di dunia pekerjaan, ketika tekanan dari atasan, dari bosnya datang begitu saja, tidak ada salah apapun kemudian disalah-salahkan, anak yang bermental kurang baik ini, dia akan mengalami yang namanya down di dalam kehidupannya, dan mengakibatkan orang-orang saat ini mengundurkan diri dalam dunia pekerjaan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya yang sudah memiliki anak, didiklah anak kalian semuanya dengan mental baja, mental tahan banting, tidak gampang menyerah atau gampang kalah di dalam pertandingan. Ketika mereka mungkin saat-saat diajarkan mental biar kuat, mereka merengek, mereka menangis, tetapi Bapak Ibu harus dengan tegas untuk bisa memberikan mental kepada anak Bapak Ibu. Janganlah kita sebagai orang tua selalu memanjakan anak-anak kita. Memanjakan sekali dua kali boleh, tapi jangan keseringan apa yang anak minta kita selalu turutin. Tapi mintalah hikmat kepada Tuhan agar kita bisa memberikan teladan dan mental yang kuat untuk anak kita. Dan kemudian didiklah anakmu dengan kerohanian. Ajaklah anak-anak setiap hari untuk datang kepada Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan, bahkan mau berdoa bersama, membentuk menara doa di dalam sebuah keluarga. Karena ketika anak diajarkan dari sejak dini mengenal Tuhan sebagai pribadi mereka, sebagai juru selamat mereka dari kecil, anak akan terus setia mengikuti jalan Tuhan. Tetapi ketika mereka tidak diperkenalkan Tuhan dalam kehidupannya, zaman-zaman sekarang banyak pengajaran-pengajaran palsu yang bisa mengakibatkan anak mengikuti tawaran-tawaran yang jahat. Nah, disinilah kita harus mengajarkan kerohanian kepada mereka Bapak Ibu sejak dini. Bukan cuma mereka anak-anak harus digiring ke gereja saja, enggak. Tapi sebagai orang tua harus mengajarkan dari hari ke hari. Baca firman, tanamkan firman Tuhan dalam kehidupan anak-anak, tanamkan iman percaya mereka kepada Tuhan, agar mereka tetap setia kepada Tuhan, dan terus ajarkan keadilan menurut kebenaran firman Tuhan, ajarkan perilaku yang baik, bahkan kejujuran yang ada di dalam anak Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, disinilah kita perlu yang namanya mendidik anak itu. Karena ketika kita mendidik anak dengan baik, dengan kita menjadikan hidup kita sebagai role model, sebagai orang tua atau opa oma, kemudian menjadikan mereka memiliki mental yang luar biasa, bahkan kerohanian mereka luar biasa, kita akan menuainya nanti Bapak Ibu. Keluarga kita akan terus mengalami yang namanya ketentraman, bahkan sukacita yang anak berikan kepada kedua orang tuanya. Tapi kalau kita melepaskan anak begitu saja, anak akan mengikuti ajaran-ajaran di luar sana yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Nah, mungkin Bapak Ibu bingung, gimana cara mendidik anak saat ini? Kalau kita lihat Bapak Ibu, zaman sekarang sama zaman dahulu. Anak zaman sekarang kalau ditegasin sedikit nangis. Kalau dihajar sedikit nanti bilangnya kekerasan di dalam rumah tangga. Kalau guru mendisiplin,
murid-muridnya di sekolahan, orang tuanya nggak terima. Berbeda dengan zaman dulu saya sekolah. Waktu di sekolah dipukul pakai penggaris dengan guru, dicubit sama guru, dan lain sebagainya. Tapi disitulah generasi yang dulu memiliki mental yang luar biasa. Tapi kalau sekarang seperti itu dilakukan, ini namanya kekerasan di dalam anak, yang akhirnya mengakibatkan harus diserahkan ke polisi. Nah, ketika mungkin anak Bapak Ibu melakukan kesalahan, nggak apa-apa kalau kita menghajar, tapi menghajar dengan kasih. Mengajar dengan kasih gimana sih caranya? Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mengambil lidi, kemudian dipukulkan ke pantatnya. Nah, pantat itu kan kalau kita rasakan kan tidak ada tulang dan hanya lemak seperti itu. Nah, ketika dipukulkan di situ memang pedes, tapi itulah yang namanya didikan itu, Bapak Ibu. Nah, apalagi zaman-zaman sekarang Bapak Ibu banyak yang namanya teknologi yang sudah luar biasa. Ketika anak diberikan teknologi sekali dua kali nggak apa-apa. Tapi ketika terus diberikan teknologi seperti handphone dan lain sebagainya, anak akan tergantungan kepada handphone. Dan akhirnya ketika orang tua memberikan nasihat dan lain sebagainya, memberikan masukan kepada anak, anak tidak mau dengar. Mereka akhirnya autis dengan teknologi yang dia dapatkan. Memang sangat susah kalau anak tidak diberikan teknologi, dia akan kudet. Tapi perlu kita sadari ketika kita memberikan itu, didikannya adalah kita memberikan jam untuk anak-anak kita untuk bisa mengatur dengan baik. Jadi Bapak Ibu jangan selalu apa-apa kita memberikan handphone atau apapun itu. Tapi cobalah luangkan waktu bersama anak, habiskan waktu bersama dengan anak, main bersama dengan anak. Disitulah anak akan selalu merasa mereka dipedulikan kepada kedua orang tuanya. Tapi kalau sedikit-sedikit dikasih handphone, kalau mereka suka main handphone dan main game, menghabiskan waktunya dengan handphonenya, dengan gadgetnya, jangan salahkan anak kalau mereka menjadi generasi yang sukanya nunduk melihat gadget mereka. Beberapa waktu lalu Bapak Ibu saya mendengarkan sebuah kabar berita di sosmed. Anak berusia 14 tahun. Ini terjadi di Amerika Serikat. Anak 14 tahun meninggal. Karena apa? Bunuh diri. Anak 14 tahun ini sangat banyak menghabiskan waktunya dengan teknologi. Nah, apalagi saat-saat ini banyak yang namanya AI dengan teknologi yang luar biasa. Nah, dia itu mendownload aplikasi yang namanya Karakter, chatbot AI, di mana dia bisa curhat kepada teknologi. Nah, anak kecil ini berusia 14 tahun, dia selalu curhat kepada teknologi ini Bapak Ibu, daripada kepada kedua orang tuanya, yang mengakibatkan anak ini pun bunuh diri. Karena apa? Ketika dia menyampaikan keluh kesahnya kepada chatbot ini, dia sangat senang awalnya. Kemudian berhari-hari terus dia menghabiskan waktunya untuk menceritakan segala keluh kesahnya kepada chatbot ini. Yang akhirnya di satu ketika anak ini menceritakan hal kepada chatbot ini, menceritakan perasaannya, aplikasi ini mengatakan segeralah pulang. Nah, ketika aplikasi ini mengatakan segeralah pulang, akhirnya anak 14 tahun ini mengakhiri kehidupan dia.
Nah, inilah yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ketika mungkin anak sudah diberikan gadget, diberikan handphone, kita sebagai orang tua perlu yang namanya mementoring atau melihat apa yang dia kerjakan ketika dia memegang handphone itu. Jangan ketika kita sudah memberikan gadget handphone kita lepas tangan. Yang penting anak kita di rumah, gak main kemana-mana. Gak bisa seperti itu Bapak Ibu. Tapi yang perlu kita ingat adalah kita terus mementoring anak kita. Kita terus mendidik anak kita. Nah, cara mendidik anak yaitu ada 2, tegurlah kalau melakukan kesalahan. Keseringan banyak orang tua ketika anak melakukan kesalahan di masa kecilnya, dia berkata, oh enggak apa-apa, masih anak-anak. Ketika anak terus melakukan kesalahannya dan dibiarkan oleh kedua orang tuanya, anak akan terus-menerus melakukan kesalahannya itu, dan ketika akhirnya dikasih nasihat, anak akan berontak. Tapi ketika anak baru pertama melakukan kesalahan dan orang tua memberikan teguran untuk mereka, anak akan merubahnya. Dan yang kedua, ajarkan kedisiplinan kepada anak kita. Kedisiplinan di dalam tidur, di dalam bermain, di dalam belajar, dan lain sebagainya. Disinilah perlu yang namanya kita melatih anak kedisiplinan dari kecil. Ketika kita mengajarkan anak dari masa kecilnya sudah menjadi orang yang disiplin, dia akan terus melakukannya itu setiap hari sampai dewasa. Dan tentunya kesalahan-kesalahan mungkin tidak melakukan kesalahan yang besar, tapi dia melakukan kesalahan tapi mau merubahnya karena dia sudah melakukan kedisiplinan yang orang tuanya berikan. Nah, ajarkan anak dengan cara mungkin time out. Maksudnya apa sih time out? Time out itu seperti ini Bapak Ibu. Ketika anak melakukan kesalahan, cobalah anak disuruh berdiri di pojok tembok. Nah, ketika anak sudah berdiri di ujung tembok atau di salah satu tembok seperti itu, dihitung sampai 10 atau sampai 50. Ketika anak melakukannya, kalau dia menangis atau merengek kepada orang tuanya, biarkan saja. Tapi ketika dia nangis dan merengek, diulang lagi dari pertama. Ketika kita melakukan itu, kita lagi mendisiplin anak dengan baik. Tanpa perlu marah, tanpa perlu memukul anak. Tapi dengan cara ini, anak akan merasa kapok dan dia akhirnya mau merubah kehidupannya, merubah kesalahannya dengan baik. Dan anak mungkin tidak akan merasa kepahitan kepada kedua orang tuanya. Nah, inilah yang perlu kita ajarkan Bapak Ibu kepada anak-anak kita saat ini. Jangan sampai anak kita menjadi sudah gak karu-karuan baru kita memberikan nasihat. Tapi dari awal anak di rumah kita sudah mendidiknya dari kecil dan menanamkan kebenaran firman Tuhan kepada anak agar mereka bertumbuh percaya kepada Tuhan dan tentunya akan terus berjalan bersama Tuhan. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, di mana kita sebagai orang tua perlu yang namanya terus mendidik anak kita dengan baik dari hari ke hari. Janganlah kita luput untuk mendidik anak, janganlah kita malas untuk mendidik anak kita. Tapi kita perlu memberikan nilai-nilai yang luar biasa dalam kehidupan anak seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Besar sungguh kasih setiamu,
atas perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Amin, puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat minggu yang baru, hari yang baru yang Tuhan anugerahkan. Kasih-Mu baru setiap pagi, rahmat-Mu baru. Dan biarlah kami bisa menikmati kasih dan rahmat Tuhan itu. Apapun kondisi kami tetap kuat, kami tetap sukacita. Kami berdoa buat setiap keluarga, kiranya Tuhan berkati, khususnya anak-anak akan diberkati, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, gembala anak Tuhan urapi berkati, sehingga semua bertumbuh dengan indahnya. Memberkati semua yang melayani hari ini, khususnya hamba-Mu yang sudah sharing firman, Pak Devin, Tuhan pakai makin dahsyat dalam pelayanannya, di anak-anak muda ataupun di gereja, Tuhan pakai dengan dahsyat. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini, Tuhan beserta, Tuhan membuat kami berhasil naik dan makin naik. Terima kasih Bapa. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.